Halo, selamat datang di ibadah Teens Online GPDI Kasih Persaudaraan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan saya berdoa juga demikian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, be excited dan take your notes. Kalau ada firman Tuhan yang penting, yuk kita catat sama-sama agar kita bisa bertumbuh lebih lagi. Dan juga yang gak kalah penting adalah kita juga punya pengumuman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Jadi kita mau saksikan video pengumuman yang satu ini. Hope you enjoy. Shalom, keluarga GPDI Kasih Persaudaraan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita ikuti beberapa informasi untuk minggu ini. Mengingat pentingnya komunikasi di kondisi sekarang ini, maka Bapak Ibu Saudara dapat menyimpan nomor admin gereja untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai gereja. Menyikapi pandemik COVID-19 yang sekarang terjadi, mari kita bersama-sama bergerak memberkati sesama. GPDI Kasih Persaudaraan dengan dukungan donasi dari jemaat telah turut mengambil bagian meringankan beban ekonomi jemaat yang terkena dampak COVID-19. Seperti pada tanggal 6 April 2020 dalam bentuk penyaluran paket sembako. Pada tanggal 16 April 2020 dalam bentuk multivitamin serta telur bagi anak-anak sekolah minggu. Bagi Anda yang ingin terlibat untuk memberi bantuan berikutnya, di mana dalam waktu dekat ini, gereja akan kembali membagikan sembako. Dapat memberikan melalui nomor rekening gereja berikut ini. Dengan menuliskan keterangan untuk ungkapan kasih, lalu mengirimkan bukti transfer ke nomor admin gereja sebagai konfirmasi. Demikian informasi untuk minggu ini. Dan sekarang, saatnya kita mengikuti ibadah online bersama-sama. Tetap sehat, tetap kuat, dan mari kita saling mendukung. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Steven. Di hari ini, hari yang sangat spesial, hari yang sangat ditunggu-tunggu untuk mendengarkan kabar baik, kabar tentang firman Tuhan, kebenaran tentang firman Tuhan. Di sini saya akan membawakan tentang talenta, yang dimana setiap kita mempunyai talenta yang sangat menarik dan berbeda-beda dengan setiap orang yang lainnya. Sebelum kita mendengarkan firman yang sangat menarik ini, sangat luar biasa ini, saya mau mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin dalam doa. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan Kau pimpin hidup kami. Biarlah Tuhan Kau terus tunjukkan apa yang Kau inginkan dalam hidup setiap kami. Biarlah Tuhan lewat hari ini, lewat firman Tuhan hari ini, biarlah setiap kata-kata yang hamba-Mu sampaikan ini tersampaikan dengan jelas, dengan baik kepada setiap pendengar yang ada. Biarlah Tuhan setiap kami mempunyai hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu yang sangatlah luar biasa, Bapak. Biarlah Tuhan Kau bekerja dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan yang terus dimuliakan saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membawakan tentang talenta. Talenta sangat menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena talenta itu adalah bakat setiap orang yang dimiliki, dan orang tidak mempunyai talenta yang sama, tetapi talenta berbeda-beda dengan orang-orang yang ada. Nah, untuk selanjutnya saya akan membawakan 7 poin tentang talenta. Yang pertama adalah talenta adalah harta. Nah, teman-teman, percayalah kalau talenta itu adalah harta. Kenapa saya bilang talenta itu adalah harta? Teman-teman bisa melihat di luar sana orang-orang sukses, penyanyi, pebisnis, atau atlet-atlet yang ada, yang kalian sudah lihat, kalian kagumkan, atau pemain-pemain film yang ada. Mereka itu didasari oleh bakat. Mereka mempunyai harta yang berharga dalam hidup mereka, yaitu talenta. Ketika mereka bisa mencapai suatu titik di mana titik tertinggi mereka, itu adalah talenta yang mereka sudah kelola dari awal hingga akhir, dan mereka bisa merasakan talenta mereka tersebut.
Maka dari itu, orang sukses bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar, bukan karena dia mempunyai banyak uang, tetapi orang sukses adalah orang yang mampu mengelola tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, jangan pernah takut untuk melakukan segala sesuatunya. Ketika kalian sudah dipercayakan Tuhan mempunyai 1 talenta, 2 atau 5, 10, pertanggungjawabkanlah talenta teman-teman semua dan kelolalah talenta itu dengan baik dan benar. Saya percaya kalian juga akan bisa sukses dengan talenta kalian masing-masing. Nah, sebab itu saya ingin mendorong teman-teman semua untuk menyemangati kalian. Kalau kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita mempunyai rancangan yang indah. Tuhan sudah mempunyai rancangan yang indah untuk hidup setiap kita. Kalau kita mengikuti proses yang ada, maka dari itu kelola dengan baik apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua adalah talenta adalah bukti kepercayaan Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita sudah mengikuti Tuhan dengan baik, kita sudah mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Seharusnya kita bisa dipercaya oleh Tuhan kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Kita akan menggunakan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, teman-teman, bisakah kita dipercaya sama Tuhan? Teman-teman perlu tahu, agar teman-teman bisa dipercaya oleh Tuhan, kalian harus sungguh-sungguh menjalankan talenta teman-teman. Karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu sangat berarti dalam hidup kita. Teman-teman akan seperti apa ke depannya, itu tergantung teman-teman. Bukan karena sekeliling kalian, tapi ketika Tuhan sudah mempercayakan segala sesuatu kepada kalian, Tuhan mempunyai rancangan yang indah dalam hidup setiap kalian. Nah, saya mempunyai contoh cerita seperti ini. Si A suatu hari ingin pergi ke luar negeri. Dia mempunyai binatang peliharaan kesayangan dia. Tapi dia sangat kebingungan bagaimana untuk merawat binatang peliharaan tersebut. Karena keadaan tidak memungkinkan untuk membawa binatang peliharaan tersebut untuk dibawanya untuk pergi ikut bersama tuannya. Nah, jadi apa yang harus dia lakukan? Salah satu caranya adalah dia mempercayakan binatang peliharaan tersebut kepada temannya, kepada teman dekatnya, si B. Nah, di situ si B mendapat kepercayaan dari temannya si A untuk menjaga binatang peliharaannya tersebut. Kenapa bisa dipercaya oleh si A? Karena si B ini adalah teman baiknya si A. Si B sudah menjadi teman lamanya dari kecil. Si A tahu bagaimana karakternya si B, bagaimana latar belakangnya si B, dan lain-lain. Maka dari itu si A percaya bahwa binatang peliharaannya akan dijaga dengan baik-baik sampai si A pulang kembali ke rumahnya. Nah, teman-teman, sama seperti Tuhan yang sudah memberikan talentanya kepada kita. Bisa nggak kita dipercaya sama Tuhan untuk mengelola talenta kita, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Biarlah setiap proses yang ada teman-teman harus bisa lewati dengan baik. Pertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan berikan. Biarlah percayaan Tuhan terus ada untuk kita. Jangan sia-siakan karena kepercayaan itu sangat mahal, teman-teman. Oke? Dan yang ketiga adalah setiap hamba diberikan talenta. Nah, teman-teman harus percaya, setiap kita pasti diberikan talenta. Nggak mungkin kita nggak diberikan talenta sama Tuhan. Buktinya, kalian bisa melihat seorang penyanyi, seorang atlet, seorang artis, atau bahkan yang lainnya masih banyak di luar sana, guru dan lain-lain. Nah, itu tanda bahwa setiap manusia, setiap kita diberikan talenta sama Tuhan. Jangan merasa diri tidak
mempunyai talenta, jangan minder, jangan merasa putus asa. Percayalah, setiap kita mempunyai talenta. Nah, teman-teman, jika kalian belum menemukan talenta apa yang ada pada diri kalian, berdoalah kepada Tuhan. Sebut nama Tuhan, apa yang sebenarnya ada dalam diri kita, apa kemampuan kita. Percayalah, setiap kita mempunyai talenta yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Mungkin bukan sekarang, bisa jadi seminggu, bulan depan atau tahun depan, untuk kalian menyadari kalau kalian mempunyai talenta. Terus gali, terus cari tahu apa hobi kalian. Mungkin disitulah kalian mempunyai talenta. Ketika saya mencari-cari apa talenta saya suka bermain basket, saya suka beatbox. Nah, di situ saya berpikir, apa benar ini talenta saya? Saya berpikir, banyak kok yang bisa bermain basket, banyak kok yang bisa beatbox. Tapi saya telusuri lagi, saya renungkan kembali, apakah itu talenta saya, apakah itu bakat saya. Nah, dalam hal mencari tahu apa yang sebenarnya talenta saya, ketika saya mengukur dalam waktu dengan teman-teman saya, ternyata saya lebih cepat bisa melakukan bakat tersebut, hobi saya tersebut dibandingkan dengan teman-teman saya. Nah, di situ saya menyadari, wah ini talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Dengan dalam waktu beberapa saat, dalam beberapa minggu, saya sudah bisa menguasai dasar-dasarnya saja. Nah, di situ saya mempercayai, saya menekuni talenta saya. Dengan begitu saya bisa mendalami apa yang sudah saya terima dalam hidup saya, apa yang harta yang udah Tuhan berikan kepada kita. Itu sangat powerful sekali ketika kita sudah mengetahui apa yang ada pada diri kita. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik, mempertanggungjawabkannya dengan baik, sehingga itu bisa menjadi suatu titik tertinggi di mana kita bisa menjadi berkat buat banyak orang lain. Nah, teman-teman juga harus bisa seperti itu. Jangan cuma jadi penonton, jangan cuma ngelihat doang. Tapi teman-teman harus bisa menyadari talenta kalian, itulah harta kalian. Kalian mempunyai setiap talenta yang sangat berharga yang sudah Tuhan berikan kepada kalian. Talenta apapun, itulah tetap talenta. Mau itu cuman keberanian berbicara di depan banyak orang, atau cuman kalian bisa menghibur orang, itu namanya juga tetap talenta. Buat teman-teman yang cuman bisanya bercanda, kalian tidak tahu malu, itu juga suatu titik di mana kalian berani berbicara di depan banyak orang, kalian bisa bersosialisasi. Nah, nggak banyak orang yang bisa seperti itu. Percayalah, orang seperti itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi pembicara yang sangat luar biasa. Dimanapun dia berada, dia dapat menyampaikan dengan baik, tidak malu, dia tidak minder, dia percaya dengan setiap apa yang dia katakannya, bahwa itu bisa meyakinkan seseorang kalau dia bisa menyampaikannya dengan baik. Nah, teman-teman, mulai dari sini saya menyemangati kalian, mendorong kalian untuk percaya bahwa setiap kita mempunyai talenta. Itulah poin ketiga. Yang keempat, talenta setiap orang berbeda-beda. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah mengerti, sudah paham, sudah tahu talenta kalian apa, di sini di poin 4, setiap orang mempunyai talenta yang berbeda-beda. Nah, buat teman-teman yang sudah tahu apa talenta kalian, dan kalian juga tahu apa yang teman kalian punya, kalian jangan sombong, jangan suka merendahkan teman kalian dengan talenta kalian. Justru bangunlah teman kalian dengan talenta kalian tersebut. Itu sangat luar biasa sekali ketika teman-teman bisa memakai talenta kalian untuk jadi berkat di sekeliling kalian, di keluarga kalian. Itu sangat luar biasa, teman-teman. Nah, disitulah Tuhan akan mempercayakannya lebih lagi kepada kalian.
Dari hal perkara kecil, teman-teman bisa dipercayakan perkara yang lebih besar oleh Tuhan. Nah, teman-teman juga harus tahu, kalau kalian mempunyai talenta yang berbeda dengan teman kalian, itu untuk bisa melengkapi juga. Itu untuk bisa melakukan hal yang berbeda dengan teman kalian. Ketika kalian bisa melakukan B, berarti teman kalian bisa melakukannya hal yang C. Nah, di situ tidak ada yang namanya lebih tinggi atau lebih rendah, semua sama. Tuhan memberikan kespesialan kepada teman-teman semua dengan cara yang berbeda-beda. Dalam hal sebuah pertandingan bola, ada yang namanya jadi kiper, ada yang menjadi striker, ada yang menjadi back. Nah, di situ semuanya mempunyai peran yang penting. Teman-teman harus tahu, di situ tidak ada yang mana yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap bagian-bagian yang ada. Ketika teman-teman melihat seorang kiper, dia akan menjaga gawangnya dari bola, serangan bola yang akan dimasukkan ke dalam gawangnya. Dia akan berusaha sekeras mungkin menangkap bola yang sedang menuju gawangnya. Seorang bek, dia akan melindungi area gawang, areanya sendiri untuk menghalang lawannya agar tidak bisa menggiring bola ke tempatnya. Nah, kemudian seorang striker, dia mempunyai peran juga untuk membawa bola maju ke daerah lawan untuk mencetak angka. Nah, di situ teman-teman harus menyadari dari permainan sepak bola. Di situ mereka mempunyai peranan yang berbeda-beda, mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap bagian yang ada. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari juga kita mempunyai talenta yang berbeda-beda. Maka dari itu, bangunlah setiap apa yang ada daripada kita dan jadilah berkat dimanapun kalian berada buat teman-teman kalian semua. Oke? Dan yang kelima, talenta perlu dikembangkan. Nah, teman-teman gak akan bisa menjadi di posisi atas kalau kalian tidak mengembangkan talentanya, kalau kalian tidak mengikuti prosesnya yang sulit, kalau kalian tidak melewati kesusahan-kesusahan yang ada. Teman-teman harus tahu perkembangan-perkembangan yang harus teman-teman lewati untuk bisa mencapai titik teratas dalam talenta kalian masing-masing. Ketika kalian ingin menjadi seorang penyanyi, maka latihlah suara kalian. Kalian harus melatih suara vokal kalian dari awal, pertengahan, hingga kalian siap untuk berada di atas panggung. Ketika kalian ingin menjadi seorang contohnya pemain basket, tentu kalian akan dilatih dari hal mendribble bola, membawa bola, shoot bola, sehingga kalian bisa dipersiapkan oleh pelatih kalian untuk bertanding. Nah, itu prosesnya gak gampang. Kalian harus membayar setiap proses yang ada, sehingga kalian bisa menikmati apa yang sudah kalian bayar dengan mahal itu. Makanya ya teman-teman, setiap proses yang kita lewati, setiap proses yang tidak mudah, itu adalah harga yang mahal, harga yang mampu untuk membayar setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kalau manusia yang memberikannya, kalian tidak perlu membayar harga. Kalau Tuhan yang memberikan talenta kepada kita, harta yang sangat berharga, kalian harus membayar harga untuk bisa mencapai sesuatunya dengan maksimal. Nah, teman-teman harus percaya itu. Kalian harus melewatinya, kalian harus mencapai suatu titik yang dimana kalian merasa sangat sulit, tapi kalian tetap harus berjuang, berdoa kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan menuntun kalian. Tuhan tidak akan meninggalkan kalian, karena setiap prosesnya akan membuahkan hasil yang sangat manis. Nah, di situ teman-teman harus melewati proses perkembangan. Maka dari itu, biarlah Tuhan bekerja juga dalam hidup kalian. Andalkan Tuhan dalam hidup kalian, oke? Itulah poin kelima. Poin yang keenam, Tuhan suatu saat akan mempertanggungjawabkan dengan talenta yang apa? Dengan talenta yang kita punya. Mengapa demikian? Karena
Kalau kita sudah siap dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ketika kita sudah siap untuk terjun ke dalam peperangan, sudah siap untuk melakukan tugas-tugas yang ada, dari awal kita mengelolanya dengan baik, kita bertanggung jawab, kita mengembangi talenta yang sudah kita punya. Tuhan mempunyai tugas, Tuhan mempunyai visi, mempunyai misi untuk kalian. Bagaimana kalian bisa menjadi berkat lewat talenta kalian. Nah, di situ teman-teman akan dipertanggungjawabkan talenta teman-teman oleh Tuhan. Apa yang sudah teman-teman lakukan, apa yang sudah teman-teman perjuangkan dari awal hingga akhir, pastinya Tuhan akan mempertanggungjawabkan dengan apa yang talenta yang sudah kita punya. Nah, teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk membuka Alkitab teman-teman semua dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Di sini sangat jelas. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kalau kalian membaca ayat yang sebelumnya, kalian akan melihat membaca hamba-hamba. Ada 3 hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta dan dia mampu menggandakannya hingga 5 talenta, 2 kali lipat. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dia mampu menggandakannya 2 kali lipat menjadi 4 talenta. Nah, untuk yang terakhir dia tidak berhasil. Dia malah mengubur talenta itu. Teman-teman bisa nggak mempertanggungjawabkannya itu? Mau nggak jadi hamba yang pertama dan hamba yang kedua? Atau teman-teman mau menjadi hamba yang ketiga yang tidak bisa mempertanggungjawabkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Nah, apapun talenta kalian, pertanggungjawabkanlah dengan baik. Karena saya percaya ketika kalian mampu mempertanggungjawabkan talenta kalian dengan baik, berkat Tuhan ada untuk kita. Amin. Nah, itulah poin ke-6. Poin yang ke-7. Di sini ada 2 pilihan, yaitu hamba yang baik dan hamba yang jahat. Nah, teman-teman mau menjadi hamba yang mana? Hamba yang baik atau hamba yang jahat? Kalau teman-teman mau menjadi hamba yang baik, teman-teman harus lakuin 6 poin yang tadi. Kalian harus bertanggung jawab, mengelola talenta kalian, pertanggungjawabkan talenta kalian kepada Tuhan. Saya tahu kita memang belum sempurna, tapi selama kita berjuang, selama kita setia di hadapan Tuhan, dan kita melakukan tugas ilahi, percayalah, kita akan dijumpai sebagai hamba yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wow, firman Tuhan yang sangat memberkati bukan hari ini? Maka itu, yuk sama-sama kita dukung channel ini dengan cara kita like, kita subscribe channel ini, dan kita bagikan ke teman-teman kita agar mereka semua juga bisa mendengarkan kebenaran ini dan hidup mereka juga diberkati oleh Tuhan. Jadi yuk kita tetap stay healthy, stay growth, and happy Sunday. God bless you. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi